Soal nomor 12, menurut teori kinetik gas, tekanan gas dalam ruangan tertutup. Pernyataan-pernyataan yang benar adalah di sini berbanding pertama ya, berbanding lurus dengan energi kinetik. Oke, kita cari hubungan antara tekanan dengan energi kinetik. Kita tahu energi kinetik itu rumusnya 3/2 kT ya. Dan kita tahu rumus persamaan gas ideal itu Pp sama dengan salah satunya N kT. Nah, dari sini bisa kita hubungkan. Ini kan ada kT nih. Di sini juga ada kT ya. Berarti kT yang di EK ini sama dengan 2 EK per 3 ya. Ini 3 kita naikkan ke atas. Jadi 2 EK per 3 itu sama dengan kT. Berarti yang ini bisa kita buat jadi PV sama dengan N besar dikali dengan 2/3 EK. Nah, P sama EK nya ini P di atas, EK juga di atas. Berarti P sama EK berbanding lurus. Berarti ini benar ya. Yang pertama ini benar. Berbanding terbalik dengan volume. Nah, dari volumenya berbanding terbalik. Ini kita tinggal pindahkan volumenya ke bawah sini. Berarti P itu sama dengan N dikali 3 dikali 2 ya. Dikali 2/3 EK. Kemudian V-nya kita pindah ruas jadi ke bawah sini. P-nya ada di atas, volumenya ada di bawah. Berarti P sama V berbanding terbalik. Berarti yang ini juga benar ya, berbanding terbalik dengan volume. Berbanding lurus dengan jumlah partikel. Jumlah partikel itu N besar ya, jumlah partikel itu N besar. Kita lihat nih P-nya di atas, N-nya juga ini di atas. Berarti P sama N berbanding lurus. Berarti nomor 3 juga benar. Berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan partikel. Kecepatan partikel itu V. Nah, rumus dari kecepatan partikel itu V salah satunya adalah akar 3 PV per M. Ini P sama V ya, ini volume, kalau ini V-nya V kecepatan. Biar akarnya hilang kan kita kuadratkan. Berarti ini V kuadrat sama dengan 3P V per M. Kalau kita lihat ini P di atas ya, kemudian ini V kuadrat juga di atas, berarti berbanding lurus. Di sini disebutkan berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan. Berarti ini salah ya, harusnya berbanding lurus. Ini jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya yang C. Soal nomor 13. Di dalam ruangan yang bervolume, volume itu V, V-nya sama dengan 3 liter. Terdapat 400 mg. Miligram itu berarti massa ya. Massanya sama dengan 400 mg. Gas dengan tekanan itu P, P-nya 1 atm. Jika 1 atm serupa 5, maka kelajuan rata-rata partikel gas. Kelajuan rata-rata itu V ya. V kecil, ini pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang di nomor 12. Itu rumus kecepatan rata-rata atau VRMS ya. Ini sering disebut di buku-buku itu dengan VRMS, root mean square. Ini salah satunya rumusnya yang sudah kita pakai di soal nomor 12, 3 PV per M. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, ini 3, P-nya itu tekanan ATM nih, kita ubah ya, kali 10 pangkat 5, volumenya ini juga liter ke meter kubik, jadi 3 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan massa. Nah, massanya ini juga masih miligram ya, harus kita ubah ke kilogram. Ini kita ubah ke gram dulu, jadi 400 kali 10 pangkat minus 3 gram. Dari gram ke kilogram dikali lagi 10 pangkat minus 3, berarti jadi 10 pangkat minus 3 kilogram. Maka jadinya 400 kali 10 pangkat minus 6 ya. 400 kali 10 pangkat minus 6 kilogram. Ini masih dalam akar, kita sederhanakan. Ini kita coret dulu 2, tinggal minus 4 ya. Kemudian minus 4 kalau kita naikin ke atas kan jadi plus 4. Berarti ini bisa kita coret, ini jadi tinggal min 3 plus 4 jadi plus 1. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini sama dengan 9. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat plus 1 berarti 10 pangkat 6 ya. Dibagi dengan bawahnya ini sisa 4. Kemudian kita akar. Akar 9 itu 3.
akar 10 pangkat 6 itu berarti 10 pangkat 3 dibagi 2 ya, dibagi dengan akar 4 itu 2. 3/2 ini sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Ini jawabannya yang B ya. Soal berikutnya, soal nomor 14. Kecepatan rambat bunyi dalam gas hidrogen pada suhu itu T ya. T si hidrogen kita tulis TH sama dengan 250 Kelvin adalah 1350 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya ya. Berarti V si hidrogen ini sama dengan 1350 meter per sekon. Jika tetapan Laplace hidrogen dan oksigen sama, berapa cepat rambat bunyi dalam oksigen pada suhu 360? Kalau ini kan hidrogen, sekarang kita tanya adalah cepat rambat pada oksigen. Kita tulis saja V oksigen ya. V oksigen yang mau kita cari, si oksigennya ini pada suhu T-nya si oksigen sama dengan 360 Kelvin. Ini adalah perbandingan kecepatan RMS ya. Tinggal kita bandingkan V oksigen per V hidrogen. Nah, rumus V RMS itu selain yang sudah kita gunakan PV per M, ini juga bisa 3 RT per MR, bisa juga 3 KT per M0. Kalau M ini massa total gas, MR ini massa relatif, M0 ini massa satu partikel. Karena ini ada oksigen dan hidrogen, yang membedakan oksigen dan hidrogen itu massa relatifnya ya. Berarti kita gunakan rumus yang kedua ini. Jadi ini sama dengan akar 3 RT si oksigen dibagi dengan MR oksigen dibagi dengan akar 3 RT si hidrogen dibagi dengan MR hidrogen. Kita coret yang sama, ini ada 3R sama 3R ya. Kecepatan si oksigennya mau kita cari, V oksigennya dibagi V hidrogennya 1350 sama dengan akar T oksigen itu 360 ya. Ini jadi akar 360 dibagi MR oksigen. Oksigen kan selalu O2 ya. Ini MR nya sama dengan 16. Kemudian si hidrogen juga H2. Ini MR nya 2 ya. Berarti ini 16 dibagi dengan akar T si hidrogennya 250 dibagi dengan MR nya 2. Maaf ya, oksigen itu MR nya itu 32 ya, 32. Ini jadinya 32. Ini bisa kita sederhanakan, nolnya bisa kita coret atas sama atas, bawah sama bawah ya. Ini 1, yang ini 16. Nah, kalau udah seperti ini bisa diakar semuanya. 36 akarnya kan 6. 16 kan akarnya 4. Dibagi 25 akarnya 5. 1 ya 1. Ini kita kali ke atas jadi 6/4 dikali dengan 1/5. Berarti V oksigen per 1350 sama dengan 6 dikali ini juga bisa kita sederhanakan lagi ya. 6 sama 4 ini berarti jadi 3/2. Berarti ini 3 kali 1 3 per 2 kali 5 10. Berarti ini 3/10. 10 nya bisa kita coret sama 0 di sebelah sini. Berarti V oksigen kita dapatkan sama dengan 135 dikali 3. 135 dikali dengan 3. Ini sama dengan 405 meter per sekon. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 15. 10 gas memiliki kelajuan berikut. Hitung kelajuan RMS. Nah, kalau misalnya ada data seperti ini, kita buat tabel dulu ya, biar lebih mudah. Jadi yang pertama, yang satu ini ada kecepatannya ya, kecepatan tuh V. Di sini ada jumlah partikelnya N. Yang V-nya 1, cuma ada 1 jumlah partikelnya.
Kemudian yang V-nya 3 juga cuma ada 1 ya. Yang 4 ini ada 1 juga. Yang 5 ini ada 1, 2, 3 ya. 3. Kemudian yang 6 itu ada 2 ya. Ini 2. Kemudian yang 7 ada 1. Kemudian satu lagi yang 9. 9 ada 1. Nah, kalau misalnya ada data seperti ini, maka VRMS itu rumusnya akar dari N1 dikali V1 kuadrat ditambah N2 dikali dengan V2 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan N1 ditambah dengan N2 ditambah dengan N3 dan seterusnya ya. Ini berarti sampai N2 dikali V3 dan seterusnya. Ini adalah pengertian sesuai dengan pengertiannya ya. VRMS itu root mean square. Jadi di akar, di kuadrat, dan di rata-rata. Kita masukkan angka-angkanya. Ini sama dengan N1 ini ada 1 ya. Dikali dengan V-nya juga 1, jadi 1 kuadrat. Ini cara menghitungnya seperti ini. Kemudian N2-nya ini kan ada 1 juga. Dikali dengan V-nya 3 kuadrat. Ditambah yang ini juga 1 dikali dengan 4 kuadrat. Ditambah ini 3 ya. 3 dikali dengan 5 kuadrat. Ditambah yang 6 ada 2, berarti 2 dikali 6 kuadrat. Ditambah 1 dikali 7 kuadrat ditambah 1 dikali 9 kuadrat dibagi jumlahnya, kita jumlahkan semuanya. Ini 3 tambah 3 6 tambah 2 8 9 10 ya, 10 di akar. Satu dikali 1 1, 3 kali 2 3 di kuadrat itu berarti 9, 4 kuadrat 16, 3 dikali 5 kuadrat, 5 kuadrat kan 25 ya. 25 kali 3 itu 75. Ditambah 6 kali 6 36 dikali 2 72. Ditambah 7 kali 7 49. Tambah 9 kali 9 81. Dibagi dengan 10. Jangan lupa masih di akar ya. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 9 tambah 16 tambah 75 tambah 72 tambah 49 tambah 81. Ini kalau kita hitung dijumlahkan semuanya dapat 303 per 10. Masih di akar ya. 303 bagi 10 berarti 30,3. Akar 30 kan ini pasti 5 ya. Kan 5 kali 5 25. Jadi ini pasti 5 koma. Tanpa kita harus tahu akar pastinya, kita udah bisa jawab 5 koma, pasti jawabannya yang B.